Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semua teman-teman dari Women Ministry, Sema Adonai, dan juga GCA. Selamat bertemu kembali di Zoom kita pada pagi hari ini dalam acara Women Ministry yang dibawakan oleh Ibu Grace Sumilat dengan judul pada pagi hari ini, hari Sabtu 8 Juni 2024, yaitu Ukiran Pohon Kurma di Bait Suci. Sebelum kita memasuki acara kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama yang akan dibawakan oleh Ibu. Saya persilakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kembali kami hadir ya Bapa di malam hari di Amerika, pagi hari di Indonesia, dan tengah malam di Eropa, Tuhan. Kami bersatu hati berkumpul Tuhan melalui Zoom ini Tuhan, untuk kami mendengar pengajaran yang akan diajarkan oleh Ibu Evangelis Grace Sumilat ya Bapak. Bapak, kami mohon Tuhan Kau memberkati Bapak Ibu Evangelis Grace Sumilat ya Tuhan. Berikan kiranya Tuhan urapan yang khusus untuk Ibu Grace yang akan menyampaikan arti Tuhan ukiran pohon kurma di bait suci. Tuhan, kami sangat exciting Tuhan untuk mendengar pengajaran yang akan diajarkan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami ingin mengetahui apa arti-arti rohani di balik semuanya ini ya Tuhan. Bapa, biarlah urapan yang baru, urapan yang khusus Tuhan, dan Kau berikan untuk Ibu Grace Tuhan hikmat dan marifat yang berlimpah-limpah untuk Ibu Grace Tuhan. Kau berkati dan hamba-Mu ini semakin diurapi ya Tuhan. Berkati Ibu Grace dalam pelayanannya, berkati suaminya Bapak Boas dan anak-anak mereka Tuhan berkati. Bapak, sebelum itu juga kami mohon kiranya Kau menuntut bungkus Tuhan acara ini dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhirnya dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Bapa, segala bentuk-bentuk Tuhan hal-hal yang tidak baik Tuhan yang akan dilontarkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau urapi Tuhan segala perangkat-perangkat komputer, wifi Tuhan, dan kami mohon supaya listrik Tuhan tidak mati ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga urapi Tuhan para moderator, Ibu Christine Tuhan, pendoa-pendoa syafaat atau Ibu Murni akan menyampaikan, memberikan Tuhan puji-pujian. Tuhan berkati dan urapi kami semua. Urapi kami semua yang hadir ya Tuhan. Dan kami Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan diajarkan oleh Ibu Grace ya Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang ada di YouTube Tuhan, Kau berkati Tuhan. Beri kami telinga seorang murid ya Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Dan kami boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Kartika. Mohon maaf tadi. Selanjutnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita, Ibu yang hebat, yaitu Ibu Grace. Demikian profil singkatnya. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Genius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 10 September 1973. Dan ia dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma.
Ayahnya adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Milan. Demikian beliau Prabisapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dengan study major, conducting dan study minor, vokal. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Bos Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan dikaruniai pula 3 anak, yaitu yang pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, yang kedua Melody Harvest Widiono, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987 atau tepatnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Mulai menjadi pembicara sejak Januari 2010 di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Ia juga bergerak di pelayanan musik gereja, janin, anak, penggiat anak, parenting, family, remaja, dan pemuda, dan kini pula juga bergerak di pelayanan women. Buku-buku yang sudah ditulis oleh Susan Grace Hadasa Sumilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Victorious Girl, sebuah buku kesaksian. Yang kedua adalah pemantik ide ribuan metode kreatif, yaitu buku pegangan guru. Yang ketiga adalah tentang temukan 10 alasan menikmati menjadi guru sekolah minggu untuk buku pegangan guru. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius secara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Kegiatan terkini mengajar di STT Magelang, TK Pembina Magelang, serta ia juga mengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat penggenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Wow, demikianlah profil singkat dari narasumber kita, Ibu Grace Milan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pengajaran kita pada pagi hari ini. Kami persilakan untuk Ibu Grace memaparkan materi ini. Terima kasih Ibu Christine, juga Ibu Kartika, dan semua yang udah hadir di sini. Saya lihat juga ada kaum Hawa di sini, Pak Dodi ya. Dan mungkin ada juga yang mengikuti lewat live streaming YouTube, live streaming Facebook, ataupun TikTok. Baik, kita akan belajar hari ini kelanjutan materi Deborah istri Lapidot. Tetapi saya akan mengulang secara singkat tentang pohon korma Deborah. Jadi dikatakan di Hakim-Hakim 4 ayat 5, ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah. Nah, kita mengulik tentang pohon korma. Pohon korma bahasanya artinya, lalu bagaimana cara menanam pohon korma, sudah kita pelajari, ya. Bahwa tekanan itu harus membuat kita bertumbuh semakin kuat dan karena kita berakar semakin dalam. Nah, pohon korma itu melambangkan hidup orang benar yang dalam bahasa aslinya tzadik, ya. Orang benar. Kita dibenarkan dan kita mengejar juga kekudusan. Berikutnya kita juga belajar tentang pohon korma itu lambang kedalaman iman kita kepada Tuhan. Akar pohon korma yang begitu dalam itu melambangkan iman kita yang semakin dalam kepada Tuhan. Berikutnya, kita mempelajari pohon korma itu lambang menyambut Yesus sebagai juru selamat. Ada di kitab Wahyu orang-orang yang menyambut Yesus sebagai anak domba Paskah dengan melambai-lambaikan daun pohon palem, yaitu sama dengan daun pohon korma ya. Pohon palem itu jenisnya banyak ya, salah satunya pohon korma ya. Baik, di Mazmur 37 ayat 39 muncul lagi kata orang benar, tzadik, Amsal 12 ayat 21, dan seterusnya. Lalu kita juga mempelajari bahwa Yesus atau Tuhan sebagai juru selamat itu ternyata muncul kehadiran Tuhan sebagai juru selamat di nyanyian Deborah. Lalu yang keempat, kita minggu lalu udah belajar bagaimana menyambut Yesus sebagai Raja Damai.
Nah, sekarang kita lanjutkan poin yang kelima. Bagaimana menyambut Yesus, bagaimana pohon korma itu adalah lambang hikmat dan keberanian. Yuk, kita baca di Yehezkiel. Kita baca di Yehezkiel pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-19. Ya. Dari sebelah yang satu muka manusia dan dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon korma itu. Dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Jadi Yehezkiel ini menggambarkan ada sebuah bait suci yang baru. Ya. Bait suci yang baru ini adalah bait suci di dalam kekekalan, tidak ada di atas muka bumi ini. Dikatakan di bait suci ini ada di ayat 19 ada gambar muka manusia dan ada gambar muka singa. Jadi saya harus baca di ayat 18 ya. Gambar-gambar kerub dan pohon-pohon korma. Di antara dua kerub sebatang pohon korma. Dan masing-masing kerub itu mempunyai dua muka. Jadi ada gambar kerub. Kerub itu malaikat Tuhan ya. Kerub ini punya dua muka. Satu sisi itu berwajah manusia. Tapi satu sisi itu berwajah singa. Di mana dua muka ini diapet. Maksudnya ini gambar kerub, gambar pohon korma. Gambar kerub lagi, pohon korma lagi, kerub lagi, pohon korma lagi. Otomatis muka manusia ini menghadap ke pohon korma. Muka singa ini juga menghadap ke pohon korma. Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan, jadi ada kerub, di mana kerub ini ada kerub ya. Kerub ini bayangkan malaikat gitu ya. Malaikat ini mempunyai dua muka. Satu muka menghadap ke kanan, satu muka menghadap ke kiri. Lalu di sebelah kanan itu ada gambar pohon korma, di sebelah kiri juga ada gambar pohon korma lagi. Lalu di sebelah-sebelahnya gambar pohon korma itu ada lagi gambar kerub lagi, sama menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, yang satu wajah manusia, yang satu wajah singa gitu ya. Jadi ini adalah satu lambang. Ukiran yang ada di bait suci Yehezkiel itu kerub-kerubnya memiliki dua muka, di mana kedua muka itu menghadap kepada pohon korma. Yang satu adalah muka manusia, yang satu adalah muka singa. Yang muka manusia itu adalah lambang hikmat. Sementara yang muka singa itu adalah lambang keberanian. Ya. Dari mana kita tahu? Penjelasannya adalah seperti ini. Sekarang kita bahas kerubnya dulu. Jadi di sini kerub itu lambang kemuliaan Allah, sedangkan muka manusia itu adalah lambang hikmat, muka singa itu adalah lambang keberanian. Di tengah itu semua ada pohon korma. Jadi pohon korma itu terkait dengan ukiran-ukiran di bait suci Yehezkiel ini ya. Kita lihat Yehezkiel pasal 10 ayat 18 menunjukkan bahwa kerub itu adalah lambang kemuliaan Allah. Yehezkiel 10 ayat 18 berkata begini. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Ya, kerub-kerub ini adanya di surga. Dengan sayap-sayap mereka, malaikat bersayap ya. Malaikat bersayap. Kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Artinya kerub-kerub ini seperti kendaraan kemuliaan Allah. Kendaraan yang mengangkut kemuliaan Allah. Wih, luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat dua muka itu, satu muka manusia, yang lain muka singa. Muka manusia itu melambangkan hikmat Allah. Bisa kita baca di Amsal pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Apa hubungannya muka manusia kok melambangkan hikmat Allah ya? Karena manusia itu satu-satunya ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini yang dilengkapi dengan akal budi. Manusia satu-satunya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan hati nurani. Memiliki akal budi.
Walaupun mungkin dalam sirkus kita lihat lumba-lumba itu bisa matematika, bisa menghitung ya. Walaupun dalam sirkus kita lihat singa yang sudah dilatih itu bisa mengikuti apa kata pelatihnya ya. Anjing pudel itu bisa menari ya, mengikuti irama. Lalu seperti kayak lumba-lumba itu bisa memencet bel sesuai dengan yang ditulis di papan 2 tambah 3. 5, dia bisa pencet bel 5 kali, dia tahu angka ya. Bahkan ada juga gajah itu bisa melukis gitu ya. Dikasih kuas, dikasih kain kanvas, dia bisa melukis kayak gitu ya. Tetapi tidak ada satupun binatang yang memiliki otak seperti manusia, itu nggak ada. Yang volume otaknya seperti manusia, kecerdasan intelijensinya seperti manusia, itu nggak ada ya. Bahkan anjing itu bisa menguasai body language manusia itu seperti bayi berumur 6 bulan. Tapi tidak ada anjing yang sepandai apapun bisa seperti kecerdasan manusia, nggak bisa. Nggak ada yang bisa melebihi kecerdasan manusia dibandingkan semua ciptaan yang lain ya. Hanya Tuhan yang hikmatnya lebih di atas manusia ya. Jadi muka manusia ini melambangkan hikmat, Amsal 13 ayat 14. Dan muka singa itu melambangkan keberanian dan kegagahan dari si raja hutan. Dikatakan dalam Amsal 28 ayat 1 seperti ini. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar atau sadik merasa aman seperti singa muda. Saya senang sekali karena ketika saya mengulik di Alkitab ya. Artinya apa sih kok ada ukiran pohon korma di bait Allah, di sebelahnya ada kerub dengan wajah manusia dan wajah singa. Saya cari ayat yang terkait antara singa dan kata orang benar sadik, itu saya ketemu ayat ini. Tapi saya sangat bersyukur ketika mendengar khotbah dari Pak Pendeta, siapa yang saya lupa, nanti di halaman terakhir pengajaran ini ada ya sumber-sumbernya. Saya itu agak susah menghafal nama orang karena pernah gagal otak ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya nggak bermaksud menyebutkan ya. Saya bermaksud menyebutkan, tapi nanti di halaman terakhir ada ya. Itu waktu saya dengar khotbah ya, itu gerejanya Bu Eni yang di Jakarta tuh, sama gerejanya Bu Alida ya. Dia jelaskan ayat ini, saya kaget. Oh berarti sama seperti yang saya teliti ya. Ayat ini yang mengkaitkan antara orang benar dengan singa. Singanya pun singa muda. Ya. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar. Nah, orang benar itu kan dilambangkan dengan pohon korma ya. Orang benar merasa aman seperti singa muda. Artinya kalau ukuran pohon korma di bait suci itu terkait dengan kerub yang salah satunya adalah muka singa, itu berkata bahwa orang benar itu akan merasa aman seperti singa muda. Dia nggak akan lari terbirit-birit, nggak akan mudah diancam ketakutan, nggak akan mudah goyah, nggak akan. Orang benar itu nggak akan mudah terintimidasi. Orang benar tuh nggak akan mudah patah arang, patah semangat. Tapi dia kayak punya keberanian. Nah, kalau kita ingin tahu orang benar itu dari mana datangnya keberanian, itu masih terkait dengan singa. Singa itu kalau membuat liang itu di tempat-tempat yang tinggi. Di gunung-gunung tinggi, di puncak-puncak bukit, puncak-puncak gunung yang nggak bisa dijangkau oleh predator lainnya. Sehingga singa itu disebut raja hutan karena tempat tinggalnya aja istimewa di tempat-tempat tinggi yang nggak bisa dijangkau oleh binatang yang lain. Sehingga dia selalu kalau dalam peperangan posisinya pasti menang karena dia posisi di atas. Ya, untuk terjun menyerang di bawah lebih gampang dibandingkan kalau posisi di bawah dalam peperangan harus naik ke atas pasti ngos-ngosan ya kan. Nah, makanya kitab Kidung Agung itu menggambarkan perempuan-perempuan yang menjaga keperawanannya dengan baik. Mereka menjaga kekudusan hidupnya dengan baik. Itu digambarkan seperti macan tutul dan singa-singa yang turun dari tempat tinggi dari liangnya gitu ya. Itu menggambarkan yang dipuji oleh Salomo sebagai penulis kitab Kidung Agung itu adalah menggambarkan seorang perempuan yang tidak mudah ditaklukkan. Seorang perempuan yang tidak murahan. Seorang perempuan yang dia itu menjaga keperawanannya dengan baik. Itu digambarkan seperti singa-singa dan macan tutul yang turun dari tempat tinggi. Turun dari tempat tinggi itu artinya mereka itu tidak terkalahkan. Mereka itu kuat. Mereka itu raja hutan ya. Si singa ini adalah raja hutan
Ya, itu bukan cuma kata orang dunia, ada ayatnya yang mengatakan singa itu adalah yang paling kuat di antara binatang yang lain. Ya. Jadi kalau pohon korma yang dijadikan ikon oleh Deborah itu adalah menggambarkan keberanian dan hikmat. Orang yang punya hikmat tapi nggak berani itu percuma, dia akan jadi pecundang. Tapi kalau orang cuma sekedar berani, nggak punya hikmat, itu juga percuma. Pada akhirnya itu menjadi nekat. Keberanian sama kenekatan tuh nggak sama ya. Keberanian sama kenekatan tuh nggak sama ya. Jadi kalau nekat itu sesuatu yang cuma berani aja tapi nggak pakai hikmat. Tapi keberanian yang seperti yang dimiliki oleh singa itu nggak keberanian asal-asalan. Dia mempunyai strategi untuk berperang. Dia mempunyai muka yang garang, dia punya eraman yang mengerikan, dia punya senjata-senjata, dia punya tubuh yang kuat, dia punya strategi untuk bagaimana secara kawanan itu mengalahkan musuh-musuh mereka. Sehingga mereka itu menjadi binatang nomor 1 yang tidak terkalahkan di seluruh hutan. Wah, luar biasa ya. Jadi 2 hal ini satu paket. Kalau kita minta hikmat sama Tuhan, sekaligus minta roh keberanian. Kalau kita minta keberanian sama Tuhan, sekaligus kita minta hikmat. Jangan hikmat tok, keberanian tok. Jangan seperti itu ya, para perempuan. Kita harus minta tuh satu paket. Hikmat, ketika kita dapat hikmat, kita punya keberanian untuk melakukan. Tapi ketika kita minta sama Tuhan keberanian untuk melakukan, kita minta hikmat cara, kita minta metode, kita minta cara-cara kreatif, kita minta cara-cara yang hikmat yang daripada Tuhan untuk kita melakukannya. Ya, hikmat itu sebenarnya ada 5 ya, itu ada materinya sendiri. Ada hikmat setan-setan, ada hikmat dunia, ada hikmat manusia, ada hikmat Allah, ada hikmat yang lahir dari apa gitu, saya lupa, roh yang lemah lembut atau apa gitu ya. Jadi ada 5, itu ada khotbahnya tersendiri ya kalau mempelajari sumber-sumber hikmat ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah hikmat Allah. Kenapa kok hikmat Allah? Karena kan itu kerubim. Kerubim itu kan lambang kemuliaan Allah. Satunya wajah manusia, satunya wajah singa. Artinya hikmat. Kita perlu hikmat Allah. Untuk hikmat Allah itu membawa kita melakukan sesuatu itu nggak asal-asalan, nggak serampangan. Untuk mendapatkan hikmat Allah dan keberanian dari Tuhan, maka kita harus terus mengenal Tuhan. Yuk kita baca di Yeremia pasal 9. Ayatnya yang ke-23. Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jangan banggain kepandaian, jangan banggain kekayaan, jangan banggain kedudukan, jangan banggain kekuatan fisik kita. Tapi kita harus bangga kalau kita ini mengenal Tuhan, bermegah. Ya nggak sombong, tapi ya ada sesuatu yang membuat kita happy, puas. Itu adalah kalau kita mengenal Tuhan. Dan apa? Dan kita bisa menyenangkan, menyukakan Tuhan. Katanya di sini dikatakan, semuanya itu kusukai. Jadi kalau kita jadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, menjadi pribadi yang punya pengenalan akan Tuhan, itu yang membuat hidup kita dipuaskan. Ya. Untuk mendapat hikmat Allah dan keberanian Allah ini kita harus punya pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan itu bahasa aslinya yada, itu artinya mengenal dengan intim. Seperti hubungan suami istri. Ya. Adam dan Hawa itu tadinya telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Artinya ada pengenalan yang sampai intim, yang mengenal baik buruknya suami istri, saling pasangannya masing-masing tahu ya, tahu luar dalamnya semuanya. Itu yang Tuhan ingin, kita mengenal Tuhan itu seintim itu. Artinya kita mengenal siapa Dia, keperkasaannya, kemuliaannya, perbuatannya, hikmatnya, keajaibannya, rencana-rencananya.
hasrat terdalam dari dalam hatinya, dan apa cara-caranya kita mau mengenal Tuhan lebih mendalam, karakternya dan seterusnya. Nah, ini tadi saya intisarikan. Nah, ini nama pendetanya ya. Pendeta David Won ya. Saya intisarikan dari channel YouTube dengan judul khotbah Pohon Korma yang berbuah di Bait Suci Yeskiel, Pemenang yang Kekal. Nama channel YouTube-nya GPBSI Jakarta dengan pembicara Bapak Pendeta David Won. Ini saya intisarikan. Ya, baik. Ayat pendukung lainnya. Yuk kita lihat ayat pendukung lainnya. Nah, kalau sudah tidak bergaris miring, ini bukan intisari yang saya bikin ya. Ada, kalau perhatikan ya, di layar-layar sebelumnya kan garis miring. Ini berarti yang garis miring ini saya ambil dari khotbahnya Bapak Pendeta David Won itu. Tapi ini kan udah garisnya nggak miring lagi hurufnya. Ini berarti hasil penelitian saya ya. Kita lihat kemudian Amsal, ayat pendukung lainnya adalah Amsal 9 ayat 9. Di sana dikatakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Bagaimana caranya kita mempunyai hikmat? Jadilah orang yang mau menerima nasihat. Jadilah orang yang teachable atau mau belajar. Nanti malam saya akan ikut pengajaran bahasa Ibrani, belajar dari nol ya. Karena saya waktu kuliah dulu nggak dapat bahasa Ibrani. Saya musik gereja itu dapatnya bahasa Itali dan bahasa Jerman. Waktu SMA saya A3 dapat bahasa Jepang. Tapi kalau bahasa Ibrani, Yunani itu saya belum pernah belajar. Walaupun saya waktu kuliah itu dapat mata kuliah teologi 40%, musik gereja 60%. Musik ini pun terbagi teori dan praktek. Jadi saya sedikit banyak itu kalau teologi dasar tuh saya dapat ya. Kecuali bahasa Ibrani Yunani itu saya nggak dapat. Makanya saya mau belajar dari nol nih nanti malam ya, jam 9 malam. Jadi ayat pendukung ini mengajak kita, ayo kita jadi orang yang berhikmat. Ya. Caranya adalah mau diajar, mau dinasehati. Karena kita ini kadang-kadang nggak bisa melihat blank spot atau area yang kita itu nggak terlihat. Seperti saya mau lihat punggung, saya nggak bisa. Makanya kalau potong rambut, kepengen lihat seperti tampak belakang seperti apa, harus pakai cermin. Cerminnya ditunjukkan ke cermin supaya saya lihat bagian belakang rambut saya seperti apa. Karena saya nggak bisa melihat bagian belakang saya kan. Itu namanya blank spot. Nah, orang yang nggak mau dinasehati itu seperti orang yang tidak mau melihat bagian yang tidak terlihat, yang hanya bisa dilihat oleh orang lain. Nah, orang yang menasehati kita, itu artinya dia melihat kelemahan kita. Waktu itu disampaikan kepada kita, coba kita renungkan, kita cerna. Benar nggak omongan orang itu? Kalau benar, kita mau berubah. Itu namanya orang berhikmat. Ya. Nah, sekarang kita lihat Amsal 10 ayat 31. Dikatakan seperti ini, Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Kalau tadi itu ayat yang ini berbicara tentang indera yang memasukkan informasi, yaitu lewat telinga. Tetapi kalau yang ini adalah mulut yang dipakai untuk mengeluarkan informasi berupa hikmat. Artinya kita didapati berhikmat kalau kita mau mendengar nasihat, mau menerima masukan. Dan kita juga didapati berhikmat kalau kita, kata-kata kita, mulut kita itu mengeluarkan hikmat. Ya, ada banyak perkataan kita tuh salah. Setidaknya saya telah mendata ada 22 perkataan yang salah. Ya, sometimes ya, kita akan belajar itu ya. Ada perkataan yang mengutuki, ada perkataan yang mengejek, ada perkataan yang menutup pintu perubahan. Itu sering kita katakan ya ke suami, ke anak-anak ya, tanpa kita sadari. Kenapa? Karena orang tua kita juga berkata-kata ke kita tuh salah. Contoh misalnya kayak gini, papa itu dari dulu kok seperti itu sih, nggak berubah-berubah. Nah, itu nggak boleh kita ngomong gitu. Berarti kita menutup pintu perubahan. Dia mendengar, kata istriku aku nggak berubah-berubah. Ya ngapain aku berubah? Pasti dianggap nggak berubah, percuma. Nggak usah berusaha untuk berubah. Kata istriku dari dulu aku nggak berubah-berubah. Walaupun dia nggak pernah berpikir secara sadar, tapi pikiran itu ada di pikiran bawah sadar. Karena kita sering mengucapkan berulang-ulang, dasar papa itu dari dulu nggak berubah-berubah. Tetep aja, pancet aja gitu. Kalau orang Jawa bilang gitu ya. Pancet aja, tetep aja gitu ya. Nah,
akhirnya dia nggak akan berubah sesuai perkataan kita. Tapi kalau kita berkata, aku tuh percaya papa itu sebenarnya bisa berubah. Kita juga bisa bilang ke anak-anak kita, kamu tuh sebenarnya kalau mau berubah itu pasti bisa. Kamu berusaha itu pasti bisa. Yang penting kamu mau. Jangan kita bilang, dari dulu kamarnya berantakan, gak pernah diberesin, gak berubah-berubah, mau sampai kapan kamu seperti itu? Nah, itu salah satu contoh ya, kata-kata yang salah. Ada 22 perkataan yang salah yang perlu kita betulkan. Sometimes kita akan belajar itu ya. Jadi, mulut orang benar, di sini muncul lagi kata sadik, mengeluarkan hikmat. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Mazmur 37 ayat 30. Di sini muncul lagi, mulut orang benar mengucapkan hikmat, lidahnya mengatakan hukum. Jadi bukan mengatakan satu kecaman atau kutukan ya. Misalnya, dasar kamu nih goblok. Nah, itu nggak boleh. Tapi kita mengatakan hukum. Kalau namanya ulangan tuh harus belajar, nak, supaya nilaimu bagus. Itu kita perkatakan hukum. Tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar tuh belajar, nak, gitu. Tapi kalau kita berkata, dasar kamu goblok. Nah, itu bukan hukum yang kita katakan, tetapi adalah kutukan. Beda loh ya, mengatakan hukum dengan mengatakan kutukan itu beda loh ya. Makanya, saya berdoa suatu saat kita akan belajar materi itu. Ada 22 perkataan yang salah yang perlu kita benarkan. Kebiasaan-kebiasaan ngomong yang salah, yang kita dapati dari guru kita, dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, banyak kali ngomong mereka tuh salah. Jangan kita teruskan ke anak-anak, ke suami, ke murid-murid rohani, ke jemaat kita, jangan gitu ya. Salah satunya saya sering tuh menemui ya guru-guru sekolah minggu kayak gini. Ayo baris yang rapi, yang nggak baris nggak dapat snack. Nah, itu nggak boleh, itu ancaman. Kalau kita mau ngomong harusnya gini, yang mau dapat snack, baris yang rapi, walaupun artinya sama ya kan, artinya sama ya. Yang mau siapa yang mau dapat snack saya, ayo baris yang rapi. Daripada kita bilang gini, yang barisnya nggak rapi, nggak dapat snack, itu ancaman. Dan dia merasa, oh, kok kayak gitu sih, negatif ya kata-katanya. Tapi kalau siapa yang mau baris rapi, Kak Grace sudah siapkan snack, mereka akan berlomba-lomba untuk baris rapi, seperti itu. Jadi ada banyak bahasa ancaman, bahasa kutukan, bahasa kritikan, bahasa sindiran, bahasa menutup pintu perubahan. Wah, banyak sekali, ada 22. Sometimes ya kita belajar itu ya. Jadi mengatakan hukum itu nggak sama dengan mengecam. Ya, mengatakan hukum itu katakan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbaiki, bukan menyerang pribadi orangnya. Kayak gitu kan. Jadi filosofi pohon korma seperti apa yang kira-kira dipakai Deborah untuk menghakimi bangsa Israel di bawah pohon korma Deborah? Mungkin ada orang Israel yang datang gitu ya, berhakim sama dia. Dia kasih tahu, hey, kalian tuh harus berhikmat. Selain berhikmat ya harus berani melangkah. Caranya gimana supaya kalian berani melangkah? Bergaul sama Tuhan loh tiap hari. Kalau kamu bergaul dengan Tuhan tiap hari, Tuhan pasti akan kasih kamu keberanian. Kalau kamu bergaul dengan Tuhan setiap hari, Tuhan pasti akan kasih kamu hikmat Tuhan, hikmat ilahi. Kayak gitu ya. Kemungkinan Deborah ini gitu cara menasehati bangsa Israel. Karena pohon korma ini adalah lambang daripada hikmat dan keberanian. Bahkan terukir di bait suci Yehezkiel. Ya. Ada nggak bicara tentang hikmat dan keberanian ini di nyanyian Deborah? Ada. Kita baca ya. Di sini kita lihat di Hakim-Hakim 5 ayat 8, ketika pergaulan dengan Tuhan menjadi rusak karena adanya Allah lain atau berhala, maka orang Israel pun nggak punya keberanian untuk bertempur. Tapi ketika pergaulan dengan Tuhan itu diperbaiki menjadi bagus, maka mereka diberi Tuhan keberanian untuk bertempur. Ya, minta apakah boleh kesediaan Ibu Pendeta Vikayanti membacakan Hakim-Hakim 5 ayat 8 yang sudah tertera di layar. Hakim-Hakim 5 ayat 8 ini. Baik, saya bacakan Hakim-Hakim 5 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Ya, terima kasih Bu Vika. Wih, luar biasa ya. Jadi ketika mereka punya Allah baru, mereka nggak punya keberanian. Tombak ataupun perisai itu nganggur.
40.000 orang disertai dengan senjata, tapi nggak berani perang. Kenapa mereka nggak berani perang? Mereka sedang ada dalam penyembahan berhala. Halo, ketika kita punya berhala dalam hidup kita, kita nggak punya keberanian untuk berperang, mengatasi kehidupan kita. Dalam arti kayak gini, di dalam kehidupan kita sadar atau nggak sadar, setiap hari itu kita masuk dalam peperangan rohani. Kita memilih mau berdoa apa mau nonton drama Korea, itu peperangan rohani. Kita mau memilih berangkat ke gereja apa mau rekreasi, itu peperangan rohani. Kita mau memilih taat, tunduk pada suami atau nanduk suami, itu peperangan rohani. Kita mau memilih memberi perhatian kepada anak kita, atau kalau dia ngomong kita cuekin, kita sambil kerja yang lain, menatap matanya pun enggak. Itu peperangan rohani. Kita mau memilih untuk ramah atau ketus, itu peperangan rohani. Kita mau memilih untuk meredam amarah atau membiarkan amarah kita meledak-ledak, itu peperangan rohani. Setiap hari kita diperhadapkan pada peperangan rohani. Artinya, jangan ada Allah di dalam hidup kita, Allah lain huruf kecil, Allah baru. Allah itu dalam zaman dulu kayak pohon besar, batu besar disembah, zaman sekarang udah jarang ya, meskipun masih ada di beberapa suku ya. Tapi perhatikan, Allah modern tuh bisa berupa hobi, bisa berupa uang, bisa berupa kehormatan, jabatan. Allah baru itu juga bisa berupa diri kita, keakuan, egoisme kita. Allah baru itu juga bisa berupa bahkan makanan, itu juga bisa menjadi Allah buat kita ya. Ada makanan tertentu yang seharusnya pantang kita nggak boleh, tapi kita terjang terus gara-gara kita sangat mencintai makanan itu. Kita akhirnya mengabaikan kesehatan kita. Itu makanan juga bisa jadi berhala ya. Apa saja bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Berhala itu nggak harus sesuatu yang kayak patung yang kita sembah. Nggak selalu harus berupa begitu ya kan. Artinya selama kita punya berhala dalam hidup kita, kita akan tidak punya keberanian untuk berperang. Kita lihat berikutnya, suku Ruben itu banyak pertimbangan. Itu membuat mereka tidak mempunyai keputusan yang berhikmat. Mereka tuh banyak pertimbangan, ini itu. Sehingga mereka nggak ikut perang. Sehingga membuat mereka itu, keputusan mereka untuk nggak ikut perang, itu bukan keputusan yang berhikmat. Bisa minta tolong Ibu Vika lagi membacakan Hakim-Hakim 5 ayat 15b yang tertera di layar. Baik, Hakim-Hakim 5 ayat 15b, demikian firman Tuhan. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Iya, ini saya salah ketik nih, perimbangan, harusnya pertimbangan. Nanti saya perbaiki ya. Iya. Tapi Bu Vika bacanya udah betul ya. Ada banyak pertimbangan. Nah, kalau kita terlalu banyak pertimbangan, nggak minta hikmat Tuhan, akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang salah. Minta tolong lagi Bu Vika baca ayat 18. Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Wah, suku Zebulon dan Naftali berani mengambil keputusan yang berhikmat. Keputusan yang berhikmat itu ternyata tidak banyak pertimbangan untuk untung ruginya buat aku apa. Tetapi berani mempertaruhkan nyawanya. Artinya apa? Untuk peperangan ini aku bela bangsaku. Untuk peperangan ini Tuhan bela kami. Untuk peperangan ini kami pasti menang. Walaupun kami mempertaruhkan nyawa, kami tidak takut. Wah, ada keberanian untuk melangkah ya. Nah, Yael itu juga seorang perempuan yang berperang dengan siasat dan dengan hikmat dan juga keberanian. Saya bayangkan Yael itu ya seorang perempuan yang berani banget loh ya. Dia mengendap-endap. Untung itu musuhnya namanya Sisera itu nggak bangun ya. Untung nggak bangun ya. Kalau bangun wah bahaya sekali tuh ya. Dia bisa ganti dia yang kena patok tuh ya. Bisa ganti dia yang kena patok tuh. Terus dia dengan berani waktu minta air dikasihnya susu. Dia kok nggak takut kalau musuhnya curiga ya. Minta air kok dikasih susu kan biar ngantuk ya. Dia tuh wah, kalau musuhnya tentara itu kan biasanya tentara tuh tahu trik-trik musuh ya.
Bahkan kalau orang itu seorang spionase, dia itu bisa paham hanya dengan raut muka orang aja, dia bisa tahu dari ribuan orang mana yang membahayakan, mana yang kira-kira punya gelagat untuk mau membunuh presiden, mau ngedor presiden dari jauh. Itu bisa tahu ya. Ini diminta air dikasih susu, seharusnya seorang tentara kan curiga ya. Ini kok enggak gitu kan. Itu berani sekali loh Yael ini, seorang perempuan yang pemberani, dan dia pakai alat apa yang ada di rumahnya gitu kan, sehingga nggak dicurigai, nggak pakai pedang, nggak pakai tombak, cuma pakai patok sama palu ya kan. Ya oke, baik, minta tolong Bu Vika baca lagi Hakim-Hakim 5 ayat 25. Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya daging. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak, dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat dia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagai. Wah, luar biasa ya. Saya percaya Yael ini adalah orang yang intim dengan Tuhan, sehingga dia punya keberanian. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Artinya, kalau kita mau seperti matahari yang terbit dalam kemegahan, kita harus jadi orang-orang yang intim. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang akrab, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang sangat rindu untuk menyukakan hati Tuhan. Baik, itu adalah pohon korma sebagai lambang hikmat dan keberanian, di mana pohon korma itu terukir di bait suci Yehezkiel. Gak cuma di bait suci Yehezkiel loh, dia juga terukir di bait suci Salomo. Pohon korma ini juga terukir di bait suci Salomo. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat lambang pertumbuhan kehidupan orang benar. Jadi pohon korma kita sampai di artinya yang ke-6, lambang daripada pertumbuhan kehidupan orang benar. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat ini sebenarnya sudah muncul pada saat kita membahas bahwa pohon korma itu melambangkan orang benar. Tetapi embel-embel belakangnya itu masuk di poin nomor 6. Kalau pohon korma melambangkan orang benar, itu cuma Mazmur 92 ayat 13a. Itu kita sudah masukkan di poin 1. Tapi ketika orang benar itu seperti apa sih? Di ayat lanjutannya ini, kita masukkan di poin ke-6. Bahwa pohon korma itu lambang dari pertumbuhan kehidupan orang benar. Apa saja yang melambangkan pertumbuhan? Kata bertunas, kata tumbuh subur, kata ditanam. Bertunas muncul lagi 2 kali. Dikatakan berbuah, menjadi gemuk, menjadi segar. 7 ya, ada 7 ungkapan pertumbuhan di sini. Bertunas, tumbuh subur, ditanam, bertunas lagi, muncul lagi, berbuah, menjadi gemuk, menjadi segar. Wah, ada 7 kata pertumbuhan di sini. Orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Seperti pohon aras Libanon yang tumbuh subur. Perhatikan. Ditanam di bait Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus menjadi orang yang tertanam di rumah Tuhan. Tertanam di rumah Tuhan itu artinya punya satu komunitas rohani. Ya, jangan gereja jalan-jalan, GJJ. Gerejanya mana? Saya gereja GJJ. Apa itu? Gereja jalan-jalan. Jangan ya. Kita harus pilih satu gereja di mana kita tertanam. Bait Tuhan itu bicara tentang rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan bicara tentang gedungnya, tapi kumpulan orang percaya. Jadi kita harus punya yang namanya komunitas orang percaya. Jangan berganti-ganti setiap minggu Anda nggak tertanam. Sama seperti pohon ditanam di pot A. Baru sehari dicabut, dipindah ke pot B. Baru sehari dicabut, dipindah ke halaman.
baru sehari dicabut, dipindah ke bagian belakang rumah. Ya nggak tumbuh-tumbuh caranya gitu ya kan. Tertanam tuh artinya di satu tempat yang permanen, yang terus kita berada terus di situ. Saya tidak pernah pindah gereja kecuali saya pindah kota. Hanya satu kali aja saya pernah pindah gereja di satu kota yang sama di Madiun. Karena ada something wrong dengan gereja itu, dengan pengajarannya. Tapi saya nggak ada kepahitan ya Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pindah gereja karena kepahitan ya. Justru disitulah kita diasah besi, menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau ada ketersinggungan, ada konflik, ada apa, selesaikan, ampuni, ya kan? Tapi kalau pindah kota ya otomatis kita pindah gereja, ya itu wajar. Namanya aja pindah kota, kita nggak pindah gereja nggak mungkin dong ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tertanam di bait Tuhan. Kalau bisa kita punya komsel. Kita tertanam di satu komsel di mana kita bisa sharing, saling menguatkan. Ketersalingan tuh nggak ada di dalam ibadah raya. Di dalam ibadah raya kita nggak akan ketemukan ketersalingan. Tapi kalau di dalam komsel, semua ayat ketersalingan bisa kita lakukan. Saling mendoakan, saling mengampuni, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menasehati, saling mengampuni, saling mengaku dosa. Itu cuma adanya di komsel. Kalau di luar komsel, nggak ada itu. Kita nggak bisa melakukan itu di ibadah raya, ya kan? Baik. Tertanam di gereja lokal, tertanam di komsel. Nah, itu nanti ada diumumkan ya, ada komsel ibu-ibu di Jerman ya, kita kalau mau ikut boleh ya. Nah, kita bertunas di pelataran Allah kita. Kalau kita tertanam di rumah Tuhan, suka tinggal di hadirat Tuhan, maka pada masa tua pun kita masih berbuah. Ngapain sih sampai tua kok kita harus berbuah? Karena kita punya tugas untuk menjadi pewarta, telewoman. Kita bukan telegram tapi telewoman. Bukan telepon, telegram, telewoman. Telewoman apa? Kita mau dipakai jadi perempuan-perempuan yang memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Memberitakan bahwa Tuhan itu gunung batu. Memberitakan bahwa Tuhan itu nggak curang. Wih, kayak gitu ya. Pemazmur menggambarkan orang benar akan bertunas seperti pohon korma sebagai lambang kebenaran yang kuat dan bertumbuh. Ini garis miring ya, saya berarti ada sumber yang saya ambil di sini. Sebagai lambang kebenaran yang kuat dan bertumbuh, mengingat batangnya yang tinggi menjulang dan akarnya yang kuat menelusur ke dalam tanah, serta buahnya yang terbilang ranum. Ini keistimewaan pohon korma ya. Pohon korma itu batangnya tinggi menjulang, akarnya kuat ke dalam, buahnya ranum. Wow, luar biasa ya. Lambang hidup benar, kuat, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, kemungkinan besar Deborah akan selalu berkata pada orang-orang yang datang sama dia ya. Kita ini harus hidup benar, harus bertunas, harus tertanam di bait Tuhan. Ayo kita cintai rumah Tuhan. Ayo kita lebih banyak lagi berdoa. Ayo lebih banyak kita cinta hadirat Tuhan. Seperti itu ya. Walaupun kamu sudah tua, Deborah mungkin kasih nasihat orang-orang yang datang sama dia ya. Kita nggak masalah, walaupun udah tua, kita harus berbuah menjadi gemuk dan segar. Usia tua nggak membuat kita mandek untuk berkarya. Usia tua nggak menjadi alasan untuk kita jadi non-produktif. Untuk apa? Untuk kita beritain kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Di nyanyian Deborah ada nggak perihal hal ini? Ada. Baik, minta tolong Bu Vika baca lagi ya. Hakim-Hakim 5 ayat 10-11 yang tertera di layar berikut ini. Hakim-Hakim 5 ayat 10 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Kamu yang menunggangi keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Iya, terima kasih Bu Vika. Di ayat-ayat ini kita melihat Deborah melalui nyanyian itu mendorong bangsa Israel untuk jadi saksi, untuk ceritain toh perbuatan Tuhan, ceritain toh kedahsyatan Tuhan. Itu kan ada tadi di ayat yang tadi ya kan? Ini ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan? Kalau kita ngalami pengenalan akan Tuhan lebih mendalam. Kalau kita tertanam di bait Allah, di bait suci Tuhan. Kalau kita nggak tertanam, nggak mengalami Tuhan, nggak mungkin kita bisa cerita.
Orang yang ceritanya hidup itu karena dia ngalami sendiri, bukan kata orang. Tadi aku lihat kecelakaan loh, darahnya bercucuran di mana-mana. Langsung, padahal dia bawa bayi loh. Nah, misalnya gitu ya. Tapi kalau kita hanya kata orang, katanya di sana ada kecelakaan. Iya, katanya ada kecelakaan, katanya orangnya bawa bayi, katanya kasihan gitu ya. Nggak seru karena dia cuma katanya. Tapi kalau dia lihat sendiri, dia akan ceritanya berapi-api karena dia ngalamin sendiri. Itu yang Tuhan mau. Dengan pengenalan akan Tuhan, kita bisa ceritain tentang Tuhan lebih mendalam. Baik, kita masuk di poin yang ke-7. Pohon korma adalah melambangkan hidup kita harus bisa jadi obat. Ya, mereka juga, jadi pohon korma ini diolah secara kimia sebagai sumber asam oksalat. Jadi di dalam tubuh, asam oksalat itu berperan dalam proses metabolisme, yaitu Melodi, jangan berisik. Mereka dapat diolah secara kimia sebagai sumber asam oksalat. Di dalam tubuh, asam oksalat itu berperan dalam proses metabolisme, yaitu untuk mengikat mineral dan membuatnya lebih mudah diserap serta diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, asam oksalat juga berperan dalam proses perbaikan sel-sel tubuh dengan cara membentuk RNA. Ya, ini saya ambil dari alodokter.com. Jadi asam oksalat itu sangat dipentingkan tubuh kita ya, untuk mengikat mineral dan membuat mineral yang udah terikat itu lebih gampang diserap dan diedarkan di seluruh tubuh. Wow, keren ya. Nah, kita lihat pohon korma itu memiliki kandungan tanin yang secara medis digunakan untuk deterjen atau untuk bisa membersihkan, mengandung astrigen itu untuk obat usus yang bermasalah. Dan pohon korma itu dapat diberikan untuk orang sakit tenggorokan, pilek, sakit selesma bronkinal, serta meringankan demam dan sejumlah keluhan lainnya dalam bentuk infus, ramuan, sirup, atau pasta. Jadi saking pohon korma ini punya efek obat, dia sampai dijadikan infus. Ini gambar infus dari buah korma ya. Luar biasa ya. Satu keyakinan tradisional mengatakan bahwa kurma dapat menetralkan keracunan alkohol. Jadi ada orang-orang yang nggak tahan dengan alkohol lalu keracunan, itu bisa disembuhkan dengan makan biji kurma. Biji kurma juga digunakan dalam beberapa pengobatan tradisional. Nah, getahnya itu digunakan untuk mengobati diare dan penyakit kencing genital. Akarnya digunakan untuk sakit gigi. Serbuk sarinya itu menghasilkan prinsip estrogenik dan memiliki efek gonadotropik pada tikus muda. Wih, luar biasa ya. Bisa untuk obat ternyata. Filosofi pohon korma, kita harus bisa jadi obat bagi orang lain. Jadi kalau pohon korma itu buahnya dipakai untuk obat, getahnya dipakai untuk obat, serbuk sarinya dipakai untuk obat, maka hidup kita kalau mau jadi seperti orang benar, jadi pohon korma, diibaratkan seperti pohon korma, kita harus bisa jadi obat bagi orang lain. Jangan kalau ada orang khawatir, kita malah ngegongin ya. Aku khawatir tante, misalnya gitu ya. Kenapa? Karena sepertinya aku tahun ini nggak naik kelas. Iya, kamu pasti nggak naik itu. Makanya, karena kamu malas belajar toh. Nah, makin membuat dia khawatir ya. Harusnya kita ngomongnya gini, masih ada waktu loh untuk memperbaiki. Kamu kan minggu depan tes akhir. Nah, tes akhir inilah kesempatan kamu memperbaiki nilai. Nah, seperti itu. Harus jadi obat. Kalau orang nggak jadi obat tuh orang khawatir tambah khawatir. Orang putus asa tambah putus asa. Orang mau bunuh diri malah tambah berangkat bunuh diri ya kan. Kalau jadi obat tuh artinya orang khawatir kita tenangkan. Orang yang putus asa kita kasih harapan lewat firman Tuhan. Orang yang mau bunuh diri kita kasih visi hidup itu apa dan seterusnya, ya kan? Nah, ayatnya seperti ini, Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara pernah nggak? Perempuan-perempuan di sini pernah ngalami nggak? Lagi ngalami ngedown, lagi ngalami bete, lagi ngalami bad mood, lagi ngalami apa itu namanya galau gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang, perkataan
pesannya itu atau doanya atau kata-katanya itu bisa pas sampai kita tuh nangis, sampai kita tuh terharu, sampai kita tuh terhibur. Pernah nggak alami kayak gitu? Nah, kita harus jadi seperti itu. Perkataan kita seperti obat bagi tulang-tulang. Luar biasa loh. Perkataan kita bisa jadi obat bagi tulang-tulang. Ya, bahkan tulang-tulang kering aja diperintahkan bisa bangun jadi tentara, ya kan. Makanya perkataan kita harus yang memberkati, menguatkan. Jangan perkataan tuh yang merobohkan, meruntuhkan. Jangan. Perkataan kita itu perkataan yang memberi semangat. Nah, setiap kali saya itu perpisahan dari satu kota ke kota berikutnya, selalu ada kesan pesan apa terhadap keluarganya Bu Grace. Nanti satu-satu tuh dibahas suami saya, anak saya. Kalau sudah tiba di saya, hampir semua kota di mana perpisahan dengan saya tuh selalu mengatakan, Bu Grace tuh orangnya semangat, gitu. Bu Grace tuh selalu kelihatan semangat. Nah, itu yang ketawa suami saya ya. Karena yang tahu saya menangis itu dia ya. Orang lain nggak pernah lihat saya nangis ya kan. Cuma lihatnya saya tuh ketawa, saya tuh semangat gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ketika kita bersemangat, kita bisa menularkan semangat itu ke orang lain. Ketika kita punya visi, kita bisa mengajak orang lain tuh hidup itu jangan tanpa visi. Ketika kita tuh punya Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mengajak, menyeret orang itu untuk terserap, untuk dia ikut rindu mengenal Tuhannya Bu Grace itu seperti apa sih? Tuhannya Bu Vika itu seperti apa sih? Kok Bu Vika tuh kelihatan perempuan pemberani kayak gitu, walaupun suaranya lemah lembut. Tuhannya Bu Kartika tuh seperti apa sih? Orang-orang itu penasaran kayak gitu. Ya, jadi perkataan kita tuh harus menyenangkan, perkataan kita harus membangun, perkataan yang mengobati, yang membuat orang itu nyaman, ya. Jangan perkataan tuh yang tajam, kayak gitu ya. Nah, berikutnya yang ke-8, pohon korma itu menjadi penyubur. Ya, buah kurma yang masih muda bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan wanita dan pria, karena dalam buah kurma terkandung hormon botosin dan oksitosin. Buah kurma muda atau buah kurma yang belum matang memiliki rasa manis dan sedikit sepat. Ya, kalau Bu Vika ini kalau nggak salah sarjana kimia, apa fisika gitu ya, kimia kayaknya. Sehingga ini istilah-istilah... Biologi, Bu. Oh, biologi. Oh iya, maaf. Ya, semacam itu ya, biologi ya. Nah, kayaknya Bu Vika ini paham istilah-istilah kayak gini ya, hormon botosin, oksitosin, dan lain sebagainya ya. Walaupun mungkin Bu Vika ini, pelaksanaan ilmunya itu di pertanian ya, di tumbuh-tumbuhan ya, benar ya Bu Vika ya? Ya, betul. Iya, baik. Jadi kalau saya membahas buah kurma itu mengandung hormon botosin, oksitosin, ini Bu Vika paham nih ya. Nah, buah kurma muda dan buah kurma yang belum matang itu rasanya manis dan sedikit sepat. Tapi yang untuk penyuburan itu justru yang muda, buah kurma yang muda, ya. Nah, filosofi pohon korma, ini ada gambarnya, sebenarnya gambarnya terpotong ya, mestinya gambarnya ini kalau lengkap bisa ada bagan-bagannya. Female itu seperti apa, male itu seperti apa, di mana buah kurma menyuburkan tuh prosesnya seperti apa gitu ya. Hidup kita harus memberi kesuburan bagi orang yang mandul, yang tidak produktif. Ini dalam arti yang sebenarnya dan dalam arti yang harafiah dan hurufiah ya. Saya kalau ketemu orang sepasang suami istri yang lama menikah belum punya anak, saya pasti akan doakan. Kalau orang itu mau ya, saya doakan. Puji Tuhan atas anugerah Tuhan dan atas karya Tuhan, saya hanya sebagai alat. Sudah ada 2 pasang yang hamil. Yang satu tuh 10 tahun nikah gak punya anak, saya mendoakannya di bandara. Di bandara udah mau berpisah dari mereka, dari Samarinda. Saya kok digerakkan Tuhan untuk mendoakan pasangan ini, padahal udah di bandara itu. Apa mereka mau didoakan di bandara gitu ya. Terus akhirnya saya memberanikan diri, Bapak Ibu boleh nggak saya doakan untuk keturunan? Oh boleh Bu Grace. Di bandara saya cari tempat yang sepi, saya duduk di tempat yang sepi, kita doakan orang 2 itu. Saya doakan, tumpang tangan sama mereka. Setahun kemudian saya lihat di Facebook mereka udah gendong bayinya. Terus ada satu pasang lagi di Tobelo, guru sekolah minggu. Bu Grace, saya sudah 5 tahun nikah belum punya anak. Suami saya bukan orang yang takut akan Tuhan, masih mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Oke, saya nggak bisa doakan suami ibu, saya doakan ibu saja. Jadi suaminya nggak ada di situ. Itu kan saya pelayanan di gereja, di desa gitu. Desanya namanya Makete. Saya doakan tuh istrinya. Lucunya 3 tahun kemudian saya datang ke desa yang sama itu, Tuhan bawa lagi saya pelayanan di situ.
Dia lagi hamil 6 bulan kalau nggak salah. Bu Grace ingat saya, oh ingat banget, Tuhan itu sengaja saya datang 3 tahun kemudian pas dia hamil gitu loh. Jadi dia setelah saya doakan 3 tahun kemudian hamil, saya melihat kehamilannya, luar biasa. Suami ibu mana? Suami saya belum mau ke gereja, Bu, katanya nanti nunggu anak ini lahir. Oh ya, yuk kita doa lagi, saya doakan suaminya. Jadi kalau ada orang mandul, saya doakan. Kalau ada orang lama nggak punya anak, saya doakan. Masalah mereka punya anak apa enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Yang penting tugas saya mendoakan. Nah, juga orang-orang yang tidak produktif dalam arti bukan anak secara jasmani ya. Ada orang-orang yang nggak produktif itu misalnya dia nganggur, gak ada kerjaan, padahal dia punya potensi, dia punya talenta. Ada orang-orang yang nggak produktif itu ya hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang gebrakan istimewa yang dia kerjakan kayak gitu. Hidupnya nggak produktif tuh artinya ya areanya di situ aja, nggak pernah ada pertambahan area baru dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kehadiran kita harus bisa seperti pohon korma di mana buahnya ini mendatangkan kesuburan. Kita lihat Amsal 12 ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar, sadik, mendatangkan hasil. Akar orang benar mendatangkan hasil. Hasil itu bicara tentang produktivitas. Ketika kita jadi orang benar, maka kita akan produktif. Semakin kita intim dengan Tuhan, kita akan semakin produktif. Entah itu di dunia kerja, entah itu di dunia pelayanan, entah itu di pemenangan jiwa-jiwa, entah itu di keluarga kita harus jadi perempuan yang produktif. Misalnya masak, itu produktif ya, menghasilkan masakan yang dinikmati seluruh keluarga. Misalnya kalau kayak saya itu bikin materi ngajar gitu ya. Misalnya kalau Bu Vika itu berprestasi apa di kantor, diutus kemana, ikut apa, jadi pembicara apa, di seminar apa. Nanti kalau misalnya ikut seminar apa di yang orang lebih tinggi lagi levelnya, harus membagikan lagi ke kantor apa yang didapat. Itu namanya produktif. Kayak gitu ya. Melayani jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa datang ke Tuhan. Ya, itu produktif ya. Kita lihat Hakim-Hakim 5 ayat 7. Minta tolong Bu Vika baca lagi. Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Iya, terima kasih Bu Vika. Ada penduduk yang diam-diam aja, berpangku tangan, udah tahu peperangan ya, cuma nanti lihat aja hasilnya seperti apa. Kalau kalah ya udah, kalau menang ya puji Tuhan gitu ya. Tapi berpangku tangan tapi nggak ikut berangkat perang, itu artinya nggak produktif. Makanya Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Sebagai ibu artinya ngajakin anak-anaknya untuk bangkit dan juga melindungi anak-anaknya dari musuh gitu ya. Bangkit sebagai ibu di Israel artinya perjuangkan ini, Israel ini bagaikan keluarganya. Dia perjuangkan mati-matian. Kayak gitu ya. Oke, berikutnya yang ke-9 kita akan bahas minggu yang akan datang. Jadi kita bahas 4-4 ya. Minggu yang akan datang kita bahas nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Oh ya, kalau nggak salah ini sampai 16 kalau nggak salah. Jadi kita masih ada 2 tatap muka lagi. Oh, sampai 17. Ya. Oh, masih ada lagi. Iya, sampai 18 ya Bapak Ibu Saudara. Sampai 18. Baik, jadi kita akan yang nomor 9 kita akan bahas minggu yang akan datang. Saya kembalikan kepada Ibu Christine, moderator kita yang luar biasa. Iya. Terima kasih Bu Grace, terima kasih buat pemaparan dari materi kita bagaimana tentang kurma di bait suci. Selanjutnya, sebelum kita membuka sesi tanya jawab buat teman-teman mau ministry ataupun yang ingin sharing bersama, memberikan tanggapan dan juga pertanyaan, sebelumnya itu kita akan mendengarkan dulu pengumuman dari tema Adonai bersama kami persilakan.
Iya, saya akan share di sini. Sebentar ya. Silakan Ibu Heni. Ya, baik. Belum tampil ya, sebentar saya sedang menunggu. Baik, sudah kelihatan. Bapak Ibu, malam ini akan ada acara pengajaran yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jos Sudarman. Bapak Pendeta ini adalah seorang dosen. Dia akan mengajarkan kepada kita mengenai tema berhutang kehidupan. Wow, ini seru ya Bapak Ibu ya. Nanti jam 19 WIB dan moderatornya adalah Ibu Aling. Dan untuk selanjutnya pada jam 21 WIB ya, itu akan ada pengajaran Ibrani. Mungkin layarnya harus diganti, baik. Nah, ini pelajaran mengenai alfabet Ibrani. Hari ini adalah kelas perdana, kelas pertama. Akan kita belajar mengenal sejarah singkat bahasa Ibrani. Yang menjadi pengajarnya adalah seorang dosen juga yang mengajar di kelas-kelas online ya, yaitu Bapak Evangelis Erikson Ritonga. Dan dia adalah Bachelor Teologi ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian itu nanti yang menjadi moderatornya adalah Bro Agus jam 21 WIB. Kemudian untuk hari Minggu, kita ada ibadah online. Yang akan melayani adalah Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Dia angkat temanya khotbah iman yang teguh di tengah penyesatan. Wow, ini seru nih temanya. Dan moderator liturgisnya adalah saya sendiri, Ibu Heni. Dan besok itu jam 19 WIB ya. Kemudian ada lanjutan ke pelajaran di jam 9 pagi. Sebentar ya, saya lihat dulu. Iya, 21 WIB. Acaranya malam ya. Jadi saya bingung karena di Amerika itu pagi ya. Jadi besok Minggu jam 21 WIB. Ini kita akan melanjutin part ketiga dari buku seri yang ketiga. Temanya adalah sejarah zaman hakim-hakim. Nah, yang mengajarnya adalah Ibu Alida Nur. Memang dia pakarnya, pengajar dari sejarah penebusan ya. Jadi besok kita akan meneruskan dengan ibu-ibu KTB. Ini adalah komunitas tumbuh bersama dari Jerman. Dan kita mengundang semua Bapak Ibu untuk bisa join bersama-sama kita besok ya. Dan kemudian Bapak Ibu, renungan pagi Sema Adonai itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Diadakan di jam 5.30 pagi. Nah, Bapak Ibu yang melayani, Bapak Ibu sudah melihat foto-fotonya. Inilah hamba-hamba Tuhan yang melayani di renungan pagi. Seperti tadi pagi ya Bapak Ibu, rugi kalau nggak mendengarkannya. Ayo dicari di channel Cahaya Firman. Di sini kan ada logo channel Cahaya Firman. Bapak Ibu tolong bagi yang belum subscribe channel kami, minta tolong didukung ya, karena channel ini adalah channel baru kami yang ketiga. Karena channel pertama dan kedua udah hilang dan tidak kembali lagi. Dan sangat menyedihkan juga karena minggu lalu channel Ibu Suryani juga hilang, yang subscribe-nya udah melebihi dari 4.000 orang. Ya, dan dia sudah punya channel ini puluhan, ya lama sekali. Dan akhirnya hilang juga channelnya dia. Dan dia baru membuat channel baru yang namanya Suryani Pantau. Jadi Bapak Ibu, memang pelayanan kita
pasti ada kuasa kegelapan yang ingin menghambat ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman dimanapun berada, ayo dukung dalam doa pelayanan Sema Adonai dengan channel Cahaya Firman agar pelayanan ini terus berkumandang, menyiarkan kebenaran agar banyak anak-anak Tuhan mendapatkan edukasi kebenaran. Baik, saya kembali kepada moderator, Ibu Christine. Terima kasih Bu Heni buat pengumuman dari Sema Adonai. Buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap mengikuti acara-acara yang diadakan oleh Zoom Sema Adonai. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dan ruang diskusi. Ini di sini sudah ada langsung Ibu Vika yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk Ibu Vika, namun sebelumnya kita di ruang chat ada Google Form untuk absensi. Kami minta kesediaan untuk teman-teman agar mengisi absensinya di ruang chat ya, kita bisa lihat itu. Kita persilakan Ibu Vika untuk memperminya dan sekali. Baik, terima kasih Ibu Christine, terima kasih juga Ibu Grace yang sudah menyampaikan materinya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan di sini. Kita sering melihat bahwa orang-orang di sekitar kita itu sepertinya ada, nggak semua sih, tapi kadang-kadang menjumpai orang-orang tertentu yang istilahnya mereka tidak produktif gitu ya. Jadi ketika kita kok kadang-kadang melihat kehidupan mereka, kita tersentuh gitu. Kemudian kita mungkin menolong mereka dengan mungkin satu hal lah, membantu mungkin dengan sedikit memberi modal atau apa untuk usaha, tapi ternyata mereka juga tidak bisa dengan hal itu kembali kepada keadaan yang semula gitu ya. Bahkan istilahnya modal itu akhirnya hilang gitu ya. Nah, mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas orang-orang tersebut? Karena seringkali kita juga udah berusaha untuk istilahnya sebisa kita membantu mereka, tetapi ternyata itu pun tidak membuat mereka menjadi produktif begitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih untuk kesempatan ini diberikan. Iya, baik. Terima kasih Bu Vika. Langsung saya jawab ya Bu Christine ini, boleh? Oke Bu, silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi memang untuk membuat orang-orang di sekitar kita produktif itu nggak gampang ya. Hambatannya adalah begini. Nomor satu, kadang-kadang kita punya sisi perfeksionis. Loh, sisi perfeksionis itu bagus sekali ya. Itu justru kita perlukan ya. Karena kalau nggak punya sisi perfeksionis, maka hasil yang kita berikan atau hasil yang nampak di permukaan tuh akhirnya asal-asalan ya. Nggak perfect gitu, nggak sempurna gitu. Tetapi hati-hati kalau sifat perfeksionis kita itu kadang-kadang membuat kita itu segampang itu meninggalkan orang-orang yang nggak produktif ini. Karena kita misalnya ngasih kesempatan, lalu orang itu nggak produktif gitu ya. Ya sudahlah, orang-orang kayak gini ya, kita lari aja, dia nggak bisa ngejar ya, sudah kita tinggal gitu ya. Nah, seperti itu ya. Orang-orang yang perfeksionis itu bahayanya adalah hati-hati kalau kita punya sifat perfeksionis itu kita harus belajar membimbing orang, mendampingi dengan sabar. Mungkin dia nggak bisa mencapai setinggi yang kita harapkan, tetapi kita harus memberi dia kesempatan untuk mengikuti prosesnya. Tetapi kita yang agak menurunkan sedikit standar, tetapi dengan kebijakan tertentu. Contoh nih ya, saya nggak bisa ngasih contoh yang seperti Bu Vika ngomong tadi ya, karena saya bukan pebisnis, tapi dalam pelayanan aja contohnya kayak gini nih. Ada anak sekolah minggu les piano gitu. Terus kita ingin membuat dia tuh produktif, kita ingin menjadikan dia tuh pianis ibadah raya gitu. Tapi kita ajari lagu-lagu yang sulit yang di Zoom, YouTube kan sulit-sulit tuh intro-intronya tuh. Dia nggak bisa tuh. Kita sewot. Nah, kita kalau nggak bisa, nggak memenuhi standar, udah nggak usah dipakai orang kayak gini. Anak masih kecil ini nggak usah lah. Bikin repot aja gereja, nanti puji-pujiannya jadi nggak sempurna kalau dia yang ngiringin. Tapi kalau kita punya hati gembala, kita akan bimbing dia pelan-pelan. Seandainya saya ini musisi yang lebih senior ya, saya akan bimbing dia pelan-pelan. Saya akan ajak dulu dia kesempatan di sekolah minggu dulu. Nah,
Di sekolah minggu dulu kita bimbing. Di sekolah minggu dia nanti udah bisa, lama-lama dia kita naikkan untuk mengiringi doa pagi. Misalnya gitu, doa pagi ada orang dewasanya, lagunya juga lebih enggak lagu anak-anak yang lebih sulit kayak gitu. Nanti lama-lama doa pagi dia udah bisa ngiring, kita majukan dia ke ibadah tengah minggu. Ibadah tengah minggu udah bisa ngiring, lama-lama baru ke ibadah raya. Tetapi kalau orang yang kita nggak mau sabaran, kita akan akhirnya semua kita pegang sendiri. Yang ngiringi ya kita, mau ibadah tengah minggu ya kita, ibadah sekolah minggu ya kita, ibadah remaja ya kita, ibadah umum ya kita. Karena apa? Kita nggak mau, yang lain tuh nggak perfect gitu, nggak sempurna, nggak sesempurna seperti kalau aku yang ngiringi sendiri. Pada akhirnya kita nggak mencetak orang. Nah, suatu saat kita mati atau kita sakit, nah gereja itu lumpuh, nggak punya pengiring lagi. Tidak terjadi regenerasi di situ. Nah, oleh karena itu untuk kita membuat orang-orang di sekitar kita produktif, kita harus pertama itu punya jiwa membimbing. Membimbing tuh nggak gampang ya. Kadang-kadang orang yang kita bimbing itu bebal ya, kayak Bu Vika itu ya udah kasih modal 0 lagi, kasih modal lagi 0 lagi, gimana ya caranya bimbing orang ini gitu. Kita rasanya kesel gitu ya. Yang kedua, kita harus punya jiwa yang sabar. Yang ketiga, kita harus kadang-kadang turunkan sedikit punya standar untuk kita berada di posisi yang sama dengan orang itu. Lalu kalau udah sama, kita pelan-pelan ngajak dia naik. Nah, kalau Bu Vika, contohnya Bu Vika tadi, yang paling penting adalah mengubah paradigma orang itu. Misalnya nih, ada orang yang nggak produktif ya, terus kan kita kasih modal ya. Akhirnya dia modalnya habis lagi, kegerus lagi. Kita cari tahu, mungkin apakah dia nggak tahu cara mengelola keuangan. Nah, kita ajari caranya pembukuan. Atau mungkin dia nggak taat perpuluhan. Nah, kita ajari itu taat perpuluhan. Atau mungkin dia nggak punya visi. Dia nggak tahu untuk apa dia bekerja keras ini. Kalau dia nggak tahu untuk apa ya percuma juga. Berapapun modalnya akan habis. Atau mungkin dia punya gaya hidup boros. Lebih besar pasak daripada tiang. Nah, itu kita ajari. Jadi kita cari tahu celahnya dia di mana. Itu yang kita tutup. Lalu kita kasih kepercayaan yang kali kedua. Dengan pembimbingan, pendampingan. Nah, seperti itu Bu Vika. Memang untuk membuat orang-orang di sekitar kita produktif itu nggak mudah ya. Ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Seperti ini, saya harus cari dulu ayatnya ya. Kita cari ayat sotoh rumah. Oke, yuk kita buka ayat Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat ini muncul lagi di Amsal 25 ayat 24. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat ini muncul lagi. Sebentar saya cari ayatnya ya. Ayat ini muncul lagi. Sotoh rumah bertengkar pemarah. Oke. Itu muncul lagi di belum ketemu ayat satunya teman-teman. Jadi lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada diam dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Nah, kenapa saya munculkan 3 ayat ini ya, saudara? Karena ada 3 kata di sini, ya. Sotoh rumah, ya. Sotoh rumah ini bicara tentang tempat di mana orang itu nggak bisa berbuat apapun atau tidak produktif. Contohnya 2 pengintai. 2 pengintai itu kan disembunyikan di sotoh rumah. Di sotoh rumah itu pengintai bisa apa ya? Nggak bisa apa-apa kecuali untuk bersembunyi aja ya. Di bawahnya batang-batang rami ya kan. Disembunyikan oleh Rahab ya kan. Tapi kalau Amsal mengatakan lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah, itu lebih baik hidup nggak produktif. Nggak melakukan apapun, jadi pengangguran, nggak bisa menghasilkan apapun, hidupnya nggak berbuah, dan seterusnya. Daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Makanya untuk membimbing orang yang tidak produktif itu sangat tidak efektif kalau kita mengajak dia bertengkar. Dia akan semakin tidak produktif. Kalau kita punya orang-orang di sekitar kita nggak produktif, misalnya mertua, orang tua, suami, anak-anak, ada yang nggak produktif, jangan kita ajak dia bertengkar, semakin nggak produktif lah dia. Dan kalau ada orang di sekitar kita nggak produktif, kemungkinan karena kita punya sifat buruk, sering ngajakin mereka bertengkar. Sehingga mereka ini seperti merasa kayak putus asa, merasa kayak terpojokkan, merasa kayak selalu disalahkan, kayak merasa selalu nggak berguna, jadi orang yang nggak berarti. Akhirnya mereka duduk diam di sotoh rumah.
Ada ayat yang lain mengatakan lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal serumah dengan seorang perempuan yang pemarah, seorang yang suka bertengkar dan pemarah. Ya, jadi itu tambahan. Bukan cuma suka bertengkar, tapi sukanya marah-marah. Itu lebih parah. Nggak cuma tinggal di soto rumah, tapi lebih baik tinggal di padang gurun. Lah kalau padang gurun itu kan gersang, nggak enak, nggak ada makanan, panas. Lebih nyaman, namanya lebih nyaman tuh ya lebih nyaman di rumah. Tapi orang-orang lebih memilih tinggal di padang gurun daripada tinggal serumah dengan seorang perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Artinya kalau kita ingin orang-orang di sekitar kita produktif, jangan suka bertengkar, jangan suka marah-marah. Tapi harus sabar membimbing orang-orang di sekitar kita sampai mereka itu produktif. Nah, seperti Bu Vika itu mungkin di kantor punya bawahan ya. Kadang-kadang bawahannya ada yang nggak produktif ya. Ada yang ngeselin gitu, udah diajarin tetap males. Udah dicambuk, udah dikasih punishment, udah dikasih sanksi, gajinya dipotong dan sebagainya. Tetap aja nggak berubah, nggak berbuah. Nah, kalau kita hadapi dengan kemarahan, kita hadapi dengan pertengkaran, semakin tidak produktif. Boleh aja kita uji coba ya, kalau nggak percaya ya. Tapi kalau kita kepengen orang-orang di sekitar kita produktif, ayo jangan marah tapi dampingi. Jangan marah tapi kasih dorongan, kasih pujian, kasih kata-kata semangat, kasih pendampingan, kasih motivasi, kasih visi, supaya pencerahan dia terbuka insight gitu. Dia jadi paham, jadi ngerti, paradigmanya diubah. Itu yang membuat hidupnya berubah. Kita doakan. Kalau perlu kita nggak segan-segan kasih dia nasihat terus gitu ya. Nah, coba kita perhatikan orang-orang yang produktif, kebanyakan ada pasangan mereka atau support system di sekitar mereka yang selalu memberikan dukungan. Dan bukan orang yang menekan mereka selalu dengan pertengkaran, dengan tuntutan, dengan kemarahan. Kita perhatikan aja seperti mungkin Bu Vika sendiri di sini dikelilingi oleh support system, ada mamahnya, ada anak-anaknya, ada jemaat, ada teman-teman rekan sekantor, ada teman-teman seiman yang selalu mendoakan, saling menguatkan. Itu akan membuat Bu Vika ini kuat, kayak gitu, tegar, gitu. Terus melangkah, terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kira-kira seperti itu ya Bu Vika? Ya, terima kasih Bu Grace untuk jawabannya. Tuhan memberkati. Baik. Untuk teman-teman semua bisa dicatat ya, Amsal 21 ayat 9, Amsal 25 ayat 24. Yang padang gurun, sebentar saya catat dulu. Padang gurun suka bertengkar dan pemarah. Sebentar saya cari ayatnya lagi ya. Itu ayatnya ada di Amsal 21 ayat 19. 3 ayat itu dicatat ya, itu penting ya. Amsal 21 ayat 19. Lalu berikutnya adalah Amsal 21 ayat 9, Amsal 25 ayat 24. Baik, seperti itu Bu Vika dan Bu Christine. Terima kasih Ibu. Berarti memang kita harus lebih sabar ya Bu untuk meningkatkan produktivitas seseorang ya Bu. Jadi orang itu susah memang. Gampang terbawa emosi. Selanjutnya kita di sini masih ada Ibu Ingrid yang ingin bertanya atau sharing. Kami persilakan Ibu Ingrid. Terima kasih Bu Christine untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Grace buat materi yang memberkati, sangat memberkati. Bu, saya mau tanya ada 2 Bu, boleh ya Bu ya? Iya, silakan. Yang pertama, saya mau udah usia Bu, lansia. Jadi saya mau tahu bagaimana kita di masa tua tetap berbuah. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, ini ceritanya nih Bu, ada dalam satu kelompok lain Bu, di kelompok Alkitab juga begitu. Tapi ini komentarnya begini Bu, kan di Ulangan bilang kalau anak-anak tuh kan, saya juga waktu di panti begitu Bu, kita kan menasihati berulang-ulang. Tapi jadi terkesan tuh cerewet gitu. Saya bilang nggak bisa begitu. Tapi dia nggak terima, karena kita tuh bermaksud baik dengan tujuan baik, berulang-ulang menasihati. Entah itu suaminya, entah itu anak laki-lakinya. Tapi saya bilang dalam pengalaman saya, nggak efektif gitu kalau jadi cerewet. Nah bagaimana tuh Bu?
Itu saja, Bu. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya kalau kita sudah tua, perempuan tua? Tadi kan dikatakan di Mazmur tuh, meskipun udah tua menjadi gemuk dan segar, terus berbuah sampai masa tua gitu kan, pohon korma ya. Kita diingatkan Titus 2 ayat 3 berkata begini, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Coba saya cek ayat 4-nya. Ayat 4-nya masih dilanjut ya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Weh, saya sangat senang banget ayat ini ya, karena saya juga udah mulai tua nih. September besok umur saya 51 ya kan. Nah, kita lihat di sini. Ternyata Rasul Paulus menasihati Titus, anak rohaninya, di dalam suratnya, di surat Titus dikatakan, demikian juga perempuan-perempuan tua. Nah, bagaimana caranya supaya kita dalam masa tua ini tetap berbuah? Di situ ada caranya. Pertama, kita harus jadi orang tua yang tetap rajin beribadah. Baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, disiplin rohani ya, berpuasa, berdoa, praise and worship, baca Alkitab, datang ibadah, tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, kayak gitu ya. Yang kedua, jangan memfitnah. Nah, ini bahaya sekali ya. Perempuan-perempuan tua karena sering udah nggak ada kerjaan, udah dimasakkan mantunya, udah cucunya udah besar-besar, udah nggak ada kerjaan lagi. Akhirnya dia jadi penggosip lah, itu bahaya ya. Kalau kita mau berbuah sampai hari tua, jangan pakai mulut kita untuk memfitnah. Yang ketiga, jangan menjadi hamba anggur. Emang ada tuh Bu Grace, perempuan-perempuan tua jadi hamba anggur? Banyak. Perempuan tua yang udah stres, merasa hidupnya nggak berguna, larinya ke minum-minuman, mabuk-mabukan, banyak ya kan. Tapi kita jangan seperti itu. Lalu yang keempat, harus cakap mengajar hal-hal yang baik. Nah, ini tadi mungkin terkait nanti pertanyaan Bu Ingrid. Yang kedua nanti saya jelaskan secara terpisah. Cakap mengajarkan hal yang baik sehingga mendidik perempuan muda. Jadi kita sebagai perempuan tua itu menjadi role model, menjadi contoh, menjadi teladan bagi perempuan muda. Dalam hal apa? Dalam hal mengasihi suami dan anak-anaknya. Dalam hal apa? Supaya perempuan muda itu hidup bijaksana dan suci. Jangan suka bahugel gitu ya, berhubungan gelap atau selingkuh gitu ya. Harus hidup bijaksana dan suci. Terus dalam hal apa? Dalam hal rajin mengatur rumah tangganya. Jadi kita ibu-ibu yang tua, nanti tugas kita ngajari anak perempuan atau menantu kita gimana sih ngatur rumah tangga. Saya dulu tuh diajari mertua saya, Grace, kalau bangun tidur tuh kamu langsung sisiran. Loh kenapa Bu? Supaya kamu nggak dilihat suamimu rambutmu awut-awutan. Oh iya Bu, iya Bu. Jadi sekarang apa? Sekarang saya kalau bangun tidur habis doa tuh sisiran. Sisiran dulu walaupun belum mandi, yang penting kepala kelihatan rapi gitu ya. Saya diajari masak sama mertua saya. Saya tuh nggak tahu masak waktu nikah itu. Masak air aja gosong. Lupa matiin sampai gosong ya kan. Diajari mertua saya gitu. Sampai sekarang saya masih diajari kakak ipar saya bagaimana caranya menghias rumah, bebenah rumah itu seperti apa, diajarin. Nah, seperti itu ya. Lalu dikatakan di sini baik hati dan taat pada suami, penundukan pada suami. Kita harus bisa jadi teladan. Dalam arti banyak ibu-ibu yang udah tua itu berbalik. Karena waktu dia muda dia ditindas suaminya, waktu dia tua dia balik menindas suaminya. Itu nggak jarang loh ya, perempuan-perempuan yang seperti itu ya. Lah itu dia nggak bisa, nggak boleh, dia nggak berbuah caranya gitu. Kalau mau sampai tua berbuah, sampai tua pun dia tetap tunduk sama suaminya, sama seperti Sarah memanggil Abraham itu sebagai tuannya, ya. Nah, kenapa semua itu perlu kita lakukan sebagai perempuan tua? Karena supaya firman Allah itu nggak dihujat orang. Jadi kalau kita sampai masa tua melakukan semua hal ini, cakap mengajar hal yang baik, suka ibadah, nggak suka gosip, nggak jadi pemabuk, ya. Ngajarin perempuan-perempuan muda untuk punya standar yang jelas, punya kasih kepada suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya. Ketika kita melakukan semua itu sebagai perempuan tua, maka yakinlah firman Tuhan gak akan dihujat orang.
Ya, itu ya. Yang pertanyaan Bu Ingrid yang pertama bisa kita cari di Titus 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Pertanyaan Bu Ingrid yang kedua. Gimana ya caranya Bu Grace membimbing orang itu ya? Soalnya apa? Orang yang tak bimbing itu kok kayak bebal gitu, nggak berubah-berubah gitu ya. Oke. Terus kita kalau terus dianggap cerewet gitu ya. Oke, benar ya Bu Ingrid ya. Nah, kita harus memahami cara belajar orang itu ada 6. Kalau menurut psikologi itu cuma ada 4. Tapi kalau menurut Alkitab ada 6 gaya belajar seseorang untuk berubah. Ya. Yang pertama itu audio. Paling enak sama orang audio, kita ngomong, dia langsung cepat berubah. Hanya diomongin aja, dia langsung taat. Tapi ada orang yang visual. Dia harus melihat contoh. Walaupun Bu Ingrid ngomong sampai berbusa, kalau Bu Ingrid nggak ngasih contoh, dia nggak akan mau berubah. Dia mau lihat contoh kehidupan Bu Ingrid. Itu orang visual. Dia harus pakai gambar, dia harus melihat kehidupan nyata, dia harus harus ada denah, harus apa gitu loh. Pokoknya mempelajari sesuatu harus ada yang dilihat. Itu orang visual. Yang ketiga adalah audio visual. Itu orang mudah berubah kalau dia itu antara audio dan visual itu tercampur jadi satu kayak film. Kayak mengajar itu sementara menerangkan kita bikin gambar-gambar sambil ngomong terus, itu audio visual berjalan bersama. Itu orang itu cepat berubah kalau kita tidak cuma ngomong Bu Ingrid. Tapi kita kasih gambar, kita kasih denah, kita kasih apa gitu ya. Nah, kinestetik yang keempat tuh praktek. Kinestetik itu ada orang yang berubah kalau dia itu benar-benar praktek langsung. Seperti misalnya dia nggak akan pernah paham dijelaskan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Dia harus dibawa ke traffic light untuk lihat sendiri. Oh iya ya, kalau hijau kok mobil-mobil jalan ya. Oh iya, kalau merah kok berhenti ya. Dia harus dibawa langsung ke lapangan atau ke laboratorium. Itu orang-orang yang kinestetik itu harus lewat pengalaman. Nggak cukup diajari, dikasih tahu. Sampai mulut kita berbusa juga dia nggak akan berubah. Nggak cukup dikasih teladan, dia sendiri harus ngalami. Nah, orang yang butuh pengalaman ini, Bu Ingrid harus doakan, Tuhan tolong supaya yang aku nasihatkan ke dia itu dia benar-benar ngalami sendiri. Kalau nggak ngalami, dia nggak akan berubah, Tuhan. Kita harus doa supaya dia ngalami sendiri apa yang kita katakan tuh betul gitu. Kita perlu doa itu Bu Ingrid. Nggak cukup untuk nasihatin aja gitu ya. Nah, yang nggak ada di ilmu psikologi adalah 2 ini yang kita temui di Alkitab. Yang kelima adalah gaya belajar hubungan. Gaya belajar hubungan tuh kayak gini. Ada anak yang kelas 4 SD matematikanya nilainya 10. Tapi begitu naik ke kelas 5 SD, matematika nilainya 4. Karena apa? Ganti guru. Guru yang dulu itu enak. Dia cocok. Cara ngajarnya, cara penyampaiannya, cara menerangkannya, dia cocok dengan gurunya, bukan masalah pelajarannya. Dia ini terkaitnya dengan orangnya, si pengajar itu. Jadi bukan dengan materinya. Kalau pengajarnya enak, dia nilainya tinggi. Pengajarnya dia nggak suka, dia nilainya bisa rendah. Ada orang-orang yang seperti itu, gaya belajar hubungan. Gaya belajar hubungan ini artinya Bu Ingrid harus jadi orang yang bisa dipercaya oleh orang itu. Kalau orang itu udah percaya sama Bu Ingrid, apapun yang Bu Ingrid katakan, dia akan ikuti. Tapi kalau dia nggak percaya, apapun yang Bu Ingrid katakan, dia nggak mau ikuti. gitu. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan bonding, membutuhkan kayak kelekatan, kedekatan dengan kita, sampai dia merasa percaya bahwa kita ini sungguh-sungguh sayang sama dia. Cerewetnya kita tuh karena cerewet sayang, bukan karena mau menekan dia atau mau menuntut dia dan sebagainya. Tumbuhkan dulu rasa kepercayaan dia sama kita. Orang-orang yang gaya belajar hubungan itu membutuhkan kedekatan dan kepercayaan. Nah, itu yang kelima ya. Yang keenam adalah gaya belajar lifestyle. Lifestyle tuh orang itu gampang berubah, gampang memahami kalau dikasih PR yang banyak. Dikasih latihan yang banyak, ada ulangan, try out, gini. Artinya dia dibiasakan. Dia berubahnya itu lewat pembiasaan. Itu yang nomor 6. Artinya Bu Ingrid harus dampingi terus orang yang model kayak gini nih. Yang gaya belajarnya nomor 6 ini harus dampingi terus. Gak bosan-bosan. Ngulangi terus. Ngulangi dalam arti misalnya nih kita ngajari dia tentang, gampang aja deh, kamar harus dirapikan. Misalnya gitu ya. Berkali-kali kita ngomong tetap gak dirapikan kamarnya. Oke, berarti dia bukan gaya belajar audio nih. Kita ajak aja dia main ke kamar kita. Kamar kita bersih, jadi dia lihat, oh kamar bersih itu seperti ini. Itu cara visual ya.
Oke, kalau cara audiovisual kita ajak ke kamar kita yang udah rapi sambil kita jelasin caranya merapikan kamar adalah seperti ini. Semua barang dikembalikan kepada tempatnya semula. Dan secara berkala dibersihkan debu-debunya. Dan jangan terlalu banyak barang-barang yang nggak penting kita buang saja. Jadi sambil melihat, sambil kita terangkan, itu orang audiovisual. Kalau itu nggak berhasil, kita pakai cara yang keempat. Kita masuk ke kamar dia, kita temenin dia beresi kamar. Itu orang yang kinestetik, orang yang butuh praktek. Jadi dia nggak bisa cuma dicereweti, nggak bisa dicontohi, nggak bisa diajarin audiovisual. Harus kita temenin dia bersihin kamar bersama-sama. Itu orang yang jenis keempat. Orang yang jenis kelima, itu dia butuh kedekatan dulu sampai Bu Ingrid bisa mencereweti dia. Dia nggak mau buka hati kalau dia belum percaya sama Bu Ingrid. Jadi Bu Ingrid harus adakan pendekatan dulu sampai klik, sampai dia suka sama Bu Ingrid, percaya, merasa Bu Ingrid kayak mamanya sendiri. Maka Bu Ingrid nggak usah melakukan nomor 1 sampai 4. Bu Ingrid kasih tahu aja, kamu kamarnya rapi. Kalau kamar rapi itu keren loh. Sewaktu-waktu ada tamu kamu nggak kebingungan. Terus kalau kamarmu rapi kamu nyaman kalau belajar. Percaya nggak kamu sama Bu Ingrid? Iya percaya Bu Ingrid. Dia akan langsung beresi kamarnya demi untuk menyenangkan Bu Ingrid. Karena metode hubungan, dia kan suka sama gurunya gitu. Nah kalau yang ketujuh ini tipe orang yang harus selalu didampingi. Ya hari ini bikin proyek gitu loh. Ya hari ini kita beresin kamar. Besok lusa kan kita lihat udah berantakan lagi. Hari ini nanti jam 1 ya kita beresi kamar lagi. Kayak gitu ya Bu Ingrid. Itu Bu Ingrid harus tahu dia gaya belajarnya seperti apa. Yang kedua, kita harus tahu gaya kepribadian dia seperti apa. Ini kita sudah overtime ya. Gaya kepribadian tuh ada 4. DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Kalau orang dominan, itu tinggal kita kasih perintah, target, jam sekian harus selesai. Dia pasti selesai. Tapi kalau orang intim, itu kita harus hahihi, ketemu moodnya dia yang enak. Begitu moodnya dia enak, kita suruh, dia pasti akan jalankan. Kita ajak teman guyon-guyon main dulu, happy-happy dulu ya. Itu orang intim. Orang stabil itu harus didampingi, harus dipecut, harus ditungguin sampai kamarnya beres. Itu kalau orang stabil itu memang kayak gitu, harus dipecut gitu ya. Harus bener-bener kita kayak kalau nggak didampingi itu bener-bener lamban. Orang stabil tuh orangnya lamban gitu ya, pelan-pelan itu nggak gemesin gitu ya. Terus cermat, kalau orang cermat tuh kita bikinkan jadwal aja. Jam sekian beresi kamar, jam sekian apa, dia akan ikut persis jadwal itu. Seperti itu. Jadi Bu Ingrid harus lakukan 2 hal. Memahami dia tipe kepribadiannya apa, dan yang itu yang kedua ya. Yang pertama adalah harus memahami gaya belajarnya dia apa. Nah kalau Bu Ingrid ngomong terus orang ini nggak berubah, berarti dia bukan tipe orang audio. Jangan dipaksain, kita harus pakai cara lain. Udah tahu cara A nggak berhasil ya jangan diulangi lagi. Kita ganti cara B. Cara B nggak berhasil, cara C nggak berhasil, cara D. Kayak gitu Bu Ingrid. Jangan kita merasa, aku wis ngomong sampai 100 kali kok orang itu nggak berubah-berubah ya. Berarti kita sendiri nggak berubah, cara kita selalu sama. Kita sendiri pun harus berubah pakai cara yang baru. Nah, untuk 6 gaya belajar ini kita bisa pelajari dari Abraham. Dan semua tokoh Alkitab ada 6 gaya belajar ini ya. Sometimes kita akan belajar itu ya, Bu Ingrid. Apakah menjawab pertanyaannya, Bu Ingrid? Terima kasih Bu, sangat jelas. Terima kasih, saya diberkati Bu. Iya, baik. Saya kembalikan ke Ibu Christine. Terima kasih Bu Ingrid, terima kasih juga Bu Grace. Pemaparannya sangat membantu, terutama juga bagi saya ya kan. Kita juga memahami bagaimana caranya untuk memberitahu sama orang, bagaimana mengajarkannya, dan juga kita juga belajar untuk diri kita sendiri. Bagaimana kalau sudah ngomong sama orang itu tidak paham, berarti kita yang harus berubah seperti apa gitu kan. Selain orang lain itu berubah, kita juga harus berubah. Demikianlah buat teman-teman yang sudah bergabung di pengajaran firman pada pagi hari ini. Untuk menutup dari perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bu Grace, kita minta untuk memberikan satu closing statement-nya, dan juga nanti diakhiri
doa berkat. Baik, closing statement dari saya adalah sebagai berikut. Ayo hidup kita menjadi hidup yang pertama, menjadi hidup yang dipenuhi oleh hikmat Allah dan juga keberanian. Yang kedua, kita terus bertumbuh sampai masa tua kita terus berbuah. Dengan cara apa? Terus nempel sama Tuhan, terus intim dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup kita harus bisa menjadi obat bagi orang-orang di sekitar kita. Perkataan kita harus perkataan yang menyembuhkan, ya, perkataan yang memulihkan. Dan yang keempat, kita harus menjadi penyubur, artinya menolong orang-orang di sekitar kita supaya mereka bisa hidup produktif. Seperti itu closing statement dari saya. Sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami mau jadi perempuan-perempuan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Untuk hidup kami ini memiliki hikmat dan keberanian. Seperti ukiran pohon korma di tengah-tengah kerubim yang bermuka manusia dan bermuka singa di dalam bait Allah Salomo maupun di bait Allah Yeskiel. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menjadi orang-orang yang bertumbuh, tertanam di bait Allah, tertanam di rumah Tuhan. Kami menjadi orang yang bertumbuh karena ada di lingkungan yang sehat, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, di mana kami boleh saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan, saling mengampuni, saling mengaku dosa. Dan kami mau menjadi orang-orang yang menjadi obat bagi sekeliling kami. Perkataan kami, perkataan yang ngademin, perkataan yang membuat orang-orang di sekitar kami itu mereka bangkit dari keterpurukan, sembuh dari kesakitan. Kami berdoa supaya kehidupan kami menjadi penyubur, mendorong orang-orang di sekitar kami untuk produktif. Oleh karena itu Engkau bantu kami untuk mendampingi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak produktif, dan bantu kami untuk bersabar, supaya kami enggak menjadi pemarah dan menjadi orang yang suka bertengkar, sehingga orang-orang di sekitar kami menjadi tidak produktif. Tapi sebaliknya kami mau menjadi perempuan yang sabar, bisa mengendalikan emosi dengan baik, supaya orang-orang di sekitar kami tertolong untuk bangkit, tertolong untuk mereka keluar dari keterpurukan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati materi hari ini, diberkati oleh Tuhan, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Grace buat pemaparan materi pada pagi hari ini, Women Ministry pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti acara dari Sema Adonai dan juga Women Ministry. Kami tetap mengundang teman-teman untuk terus mengikuti pengajaran firman di Zoom Sema Adonai bersama dengan pengajar-pengajar yang benar-benar berkompeten. Sampai ketemu lagi di pengajaran firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.